Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita menggunakan kembali aplikasi GeoGebra untuk materi matriks ya. Walaupun kemarin kita sudah sedikit mengenal matriks saat belajar SPLTV ya di kelas 10. Tapi kita belum pakai ini nih GeoGebra. Nah, kali ini kita akan mengupas lebih lanjut tentang aplikasi GeoGebra ini kalau kita belajar matriks. Nah, di sini nanti kita gunakan ya untuk GeoGebra ini sebagai alat. Nah, titik beratnya kalian ketika menghitung terkait matriks bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, jadi kalian akan lebih dilatih untuk menganalisis. Jadi ada soal, mungkin bentuknya cerita, nanti penyelesaiannya bisa menggunakan matriks. Nah, kamu bisa memakai GeoGebra untuk menyelesaikannya gitu ya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih. Ketika GeoGebra kemarin kita pakai untuk program linier, kamu bisa mencobanya. Nah, sekarang kalau kita pakai GeoGebra untuk matriks, gimana cara membuatnya? Misalnya kita mau nulis matriks nih ya, yang ini nih ya. Ibu kasih untuk soal yang nomor 1 nih. Nomor 1 kita ada matriks min 1, 5, 6, 7, 8, min 9, 5, 6 gitu ya, 7, 8, 10, 12. Ini ada 3 baris dan 4 kolom ya. 3 baris dan 4 kolom. Gimana caranya ketika kita harus membuatnya di aplikasi GeoGebra? Caranya gini ya. Pertama, kita tulis di sini. Nah, nama matriksnya apa? OP. Oke, kita tulis di sini P. Titik 2 sama dengan. Nah, kita masukkan nih pakai kurung kerawal. Nah, kurung kerawalnya jadi nanti ada kurung kerawal lagi di dalamnya. Nah, di sini kita tulis baris pertama yaitu min 1, 5, 6, 7. Nah, terus keluar dari kurung kerawal yang pertama, masuk ke kurung kerawal yang kedua. Nah, masukkan lagi 8, negatif 9, 5,6. Nah, kamu bisa cek ya di LKS ya, di halaman 43. Terus kita masukkan kembali koma, jangan lupa ya. Kalau nggak pakai koma nanti dia nggak kedetek sebagai matriks. Masukkan 7, 8, 10, terakhir 12. Nah, kalau sudah, nah kita enter. Nah, kita punya matriks nih. Nah, sama ya. Jadi negatif 1, 5, 6, 7, 8, negatif 9, 5, 6. Jadi cara membuatnya seperti itu. Ini kalau nanti kamu menggunakan matriks ketika menyelesaikan SPLTV gitu ya. Nah, di sini nanti mana yang X, mana yang Y, mana yang Z, itu kamu harus tahu nih. Gitu ya. Jadi yang ini tuh yang baris kolom pertama itu X, kolom kedua itu Y, kolom ketiga itu Z. Nah, jadi harus hati-hati ya nulisnya. Oke, sekarang di GeoGebra ini kamu bisa melakukan operasi matriks, bisa mencari transpose matriks, bisa menentukan determinan matriks juga bisa, bahkan inverse-nya juga bisa ya. Jadi tidak perlu repot-repot. Ini caranya ya. Jadi kalau misalnya kamu lihat di nomor 3 di halaman 43, misal kita punya matriks A ya. Matriks A isinya apa? Nah, kita tulis ya 1, 5, 1, 6. 1,5 terus 1,6. Nah, enter. Nah, ketemu A-nya. Terus kita punya B. Nah, misalnya B gitu ya. Matriksnya apa? 3522. 3,5. Oh, ini kurungnya. Kita masukkan ya. 3,5. Terus satu lagi 2,2. Nah,
enter. Kita punya dua matriks. Matriks A 1516, matriks B-nya 3522. Gimana kalau kita mau menghitung A tambah B? Nah, kamu bisa langsung di sini A tambah B. Nah, enter. Nah, ketemu hasilnya. Gitu ya. Terus misalnya A min B. Gimana A min B? Sama, tulis lagi A terus min B. Enter, ketemu jawabannya. Gitu ya. Terus misalnya 2A. Kita tulis aja 2A. Enter. Nah, ketemu ada 3B juga sama ya. 3B. Nah, hasilnya diketahui. Nah, jadi cukup mudah ya ketika kamu menggunakan aplikasi GeoGebra untuk membantu kamu saat belajar matriks. Nah, ini juga nanti berlaku untuk matriks yang ordo lebih dari 2x2 ya, misal 3x3, 3x4 dan seterusnya. Kalau nanti misalnya B min A juga sama, tinggal kamu tulis aja B kurangi A. Nah, ketemu. Nah, di sini kamu bisa lihat nih, antara A min B gitu ya, dengan B min A hasilnya sama nggak? A min B itu min 20 min 4 min 14, yang ini 20 1 min 4. Sama atau beda? Jelas beda ya. Jadi A min B tidak sama dengan B min A untuk operasi matriks. Nah, gimana kalau kita mau menentukan transposnya? Boleh. Kamu langsung tulis di sini transpos. Nah, matrik apa nih? Nah, ternyata matrik A misalnya. Kita panggil aja matrik A. Nah, kita punya. Nah, benar nggak? Kita cek. Transpos itu berarti urutannya yang tadinya jadi baris, sekarang jadi kolom, yang tadinya kolom jadi baris ya. A itu kamu punya 1516. Kalau kamu transpos berarti harusnya jadi 11 dan 156. Benar nggak? Nah, betul ya. Jadi untuk transpos juga bisa. Sekarang gimana kalau kita mau menentukan determinan? Sama, kita tulis aja determinan. Nah, masukkan matrik apa yang mau dicari, matrik A misalnya. Ya udah, berarti kita tulis aja matriks A. Nah, ketemu matriks A-nya, determinannya adalah 1. Kalau determinan matriks B berapa? Determinan matriks B. Nah, hasilnya sama dengan negatif 4. Gitu ya. Bu, gimana kalau misalnya kita matriksnya ordo banyak nih, misal yang P, kita mau cari determinannya, gimana caranya? Nah, kita coba aja tulis di sini. Determinan matriks P, apakah dia punya determinannya? Matriks P tidak terdefinisi. Nah, kenapa? Nah, silakan kamu cari tahu kenapa matriks P itu determinannya tidak terdefinisi. Ya, kembali lagi ke pengertian determinan. Apa itu determinan? Gimana cara menentukan determinan? Kenapa determinannya P ini tidak? Kenapa P ini tidak punya determinan atau tidak terdefinisi? Nah, bagian yang terakhir yaitu inverse ya, inverse dari matriksnya. Kita bisa nulis di sini. Inverse dari matriks A. Nah, ternyata ini inverse-nya. Kalau yang matriks B, nah kita coba inverse matriks B. Nah, ini matriksnya ya. Jadi cukup mudah sekali di sini. Cuma nanti ketika soal mungkin ada yang menghitung ya. Tapi kalau misalnya kalau hitung-menghitung, kamu bisa pakai aplikasi GeoGebra. Tapi kalau untuk aplikasi GeoGebra ini kan hanya untuk menghitung. Adapun analisis seperti contoh yang ini. Tentukan determinan P. Ketika kamu cari menggunakan aplikasi GeoGebra, ternyata dia tidak terdefinisi determinannya. Kira-kira kenapa ya, gitu ya. Nah, ini yang soal-soal yang seperti ini yang mungkin nanti Ibu akan kasih ke kamu gitu ya. Jadi kalau untuk menghitung A min B, A plus B gitu ya. Atau mungkin perkalian A kali B. Kita belum ya. Coba ya. A kali B. A kali B. Berapa hasilnya?
Nah, ternyata ada juga gitu ya, A kali B. Apakah A kali B sama dengan B kali A? Kamu bisa tulis di sini. Kita cari B kali A. Nah, ternyata B kali A dengan A kali B itu hasilnya beda. Nah, ini untuk pembuktian sifat dari operasi matriks ya. Oke gitu ya, jadi ini GeoGebra sangat bermanfaat ketika kamu belajar matriks ya. Tapi ini hanya alat hitung. Jadi kalau nanti soalnya bentuk soal analisis, tetap kamu harus menggunakan kemampuan kamu masing-masing gitu ya. Tidak bisa dianalisis lewat GeoGebra. Jadi GeoGebra itu hanya alat bantu. Kamu boleh menggunakan alat bantu untuk menyelesaikan soal-soal matriks. Gitu dari Ibu, semoga bisa bermanfaat ya. Silahkan kamu bisa mencoba latihan-latihan yang ada di LKS gitu ya. Atau mungkin Bu boleh nggak soal yang kemarin penugasan kita pakai GeoGebra? Boleh, silahkan ya. Tapi tolong ini ya, yang ini nih yang determinan P kamu cari tahu ya. Kenapa kira-kira kita ya matrik P determinannya tidak terdefinisi? Oke, terima kasih dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Persiapkan untuk pertemuan berikutnya, mungkin kita akan coba bukan latihan ya, ulangan untuk yang matriks ya. Nah, simak video berikutnya tentang penggunaan atau aplikasi dari matriks. Terima kasih dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.